Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat, selamat pagi. Ya, luar biasa. Apa kabar hari ini? Wow, baguslah kalau begitu. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa. Dan kali ini, Ibu mau ketua kelas yang memimpin kita dalam doa. Silakan maju ke depan. Ya, silakan dimulai. Amin. Silakan duduk kembali ya nak. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Kira-kira siapa ya temannya yang tidak datang hari ini? Coba dulu dilihat kiri kanan, depan belakang. Ada? Oh, tidak ada ya? Wow, luar biasa. Kiranya kita semua seperti itu terus ya setiap hari. Jangan ada yang tidak hadir ke sekolah. Oke. Sepertinya anak-anak semua tampak kurang bersemangat ya. Bagaimana kalau kita bernyanyi dulu supaya pembelajaran kita dapat kita laksanakan dengan penuh semangat. Oke, setuju? Oke, silakan berdiri anak-anak. Oke. Kita bernyanyi. Kira-kira kita menyanyi apa nih? Ada yang punya saran lagu nggak? Oke. Tunggu. Baiklah, kita bernyanyi satu-satu, aku sayang ibu. Tahu kan? Yuk, kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Satu-satu, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Hore! Silakan duduk kembali anak-anak. Gimana? Udah pada semangat? Oke, mantap. Nah, jadi di pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai satuan waktu. Belajar tentang apa? Iya, satuan waktu. Kira-kira setelah mendengar kata satuan waktu, apa sih yang terlintas dalam pikiran anak-anak sekalian? Iya, betul, jam. Baiklah, di sini Ibu mau nanya, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu pengertian jam? Ada yang tahu? Iya, betul. Kamu lagi ya yang jawab. Jadi jam itu adalah alat untuk mengukur waktu. Nah, Ibu mau nanya nih, semua udah pada pernah lihat jam kan? Iya, udah pernah lah ya. Di rumah, di sekolah, di mana-mana pasti kita temui jam ya. Nah, jadi Ibu mau nanya, jam itu satu putaran ada berapa jam sih kalau satu putaran? Iya, betul, 12. Nah, jadi pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang satuan waktu. Nah, jadi satuan waktu ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada detik, yang kedua ada menit, yang ketiga ada jam, yang keempat ada hari, yang kelima ada bulan, dan yang keenam ada tahun. Nah, jadi kita di sini akan membahas dulu tentang jam. Sebelumnya, ada yang udah tahu nggak apa perbedaan antara detik, menit, jam? Ada yang tahu? Oh, belum ya. Baik, kita di sini akan membahasnya. Jadi anak-anak, di jam itu ada 3 jarum. Kalau kita perhatikan nanti jarum di jam itu ada 3 jarum. Yang pertama itu ada jarum yang pendek. Nah, jarum yang pendek ini menandakan itu artinya adalah jam. Sedangkan jarum yang panjang, yang kedua ada jarum panjang, tapi jarum panjang ini cepat berjalannya. Itu artinya detik, menandakan detik ya. Sementara yang satu lagi jarumnya jarum panjang dan berjalannya itu bisa dikatakan lama. Berarti itu artinya menit. Nah, Ibu ulangi, kalau jarumnya pendek itu artinya jam. Jarum yang panjang cepat berjalan itu artinya detik, dan jarum panjang yang berjalan lambat itu artinya menit. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan. Kita bisa melihat ada gambar jam.
Nah, jam itu menunjukkan jarum panjangnya berada di angka 12 dan jarum pendeknya berada di angka 5. Nah, melihat gambar seperti itu, kira-kira anak-anak sudah paham belum? Kira-kira itu menunjukkan jam berapa sih? Itu ada yang tahu? Masih malu-malu yang menjawab? Baik, kita akan membahasnya ya. Jadi, Ibu tadi bilang kalau jarum pendeknya kalau jarum pendeknya itu artinya jam, sementara jarum panjangnya itu berarti menit. Nah, kita lihat gambarnya. Jarum pendeknya berada di angka 5, berarti itu artinya jam 5. Dan kita bisa melihat kenapa kok jam 5 gitu ya kan? Kita bisa melihat jarum panjangnya itu berada di angka 12. Kalau berada di angka 12 itu artinya pukulnya sudah tepat. Misalnya seperti ini. Ini artinya pukul 5 tepat. Seperti itu anak-anak. Nah, Ibu juga memberikan penjelasan di sini mengenai 1 menit sama dengan berapa detik, 1 jam sama dengan berapa menit, 1 jam sama dengan beberapa detik, dan begitu seterusnya. Bagaimana? Kira-kira gampang tidak menentukan pukul berapa? Untuk memperdalam pengetahuan kita semua mengenai jam, Ibu di sini memberikan contoh. Nah, contoh ini kira-kira siapa yang mau maju ke depan untuk menjawab contoh yang Ibu berikan? Ya, silahkan. Iya, betul sekali. Pukul 3 tepat. Mari kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Kenapa? Apakah kamu bisa memberikan jawaban kenapa dikatakan dengan pukul 3 tepat? Iya, betul. Karena jarum panjangnya menunjukkan di arah angka 12, sementara jarum pendeknya berada di angka 3. Baiklah, silakan duduk. Kemudian Ibu mempunyai contoh lagi. Silakan dilihat. Kira-kira jam berapa? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan jawab. Iya, betul sekali. Tepuk tangan lagi. Berarti sudah pada paham ya, pintar-pintar semuanya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oh, bagus pertanyaannya ya. Jadi tadi teman kita menanyakan bagaimana jika jarum panjangnya tidak berada di angka 12. Oke, Ibu di sini ada kasih soal. Nah, baik. Contoh selanjutnya, jarum pendeknya berada di angka 7, hampir ke 7 ya. Dan jarum panjangnya berada di angka 9. Ini berbeda ya dari yang tadi. Kira-kira ada yang bisa jawab gak? Ini menunjukkan pukul berapa? Gak ada ya? Oke, baiklah. Di sini kita hitung sama-sama ya. Tadi Ibu bilang kalau menitnya dari 12 ke 1 itu 5 menit, dari 12 ke 2 itu 10 menit, dan ini kita lihat gambarnya jarum panjangnya itu berhenti di angka 9. Oke. Sementara jarum pendeknya berada di hampir angka ke-7. Berarti pukul 6 lewat ya. Baiklah. Nah, mari kita hitung bersama dari 12 ke 9. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Nah, jadi itu menunjukkan pukul 6 lewat 45. Atau itu juga biasa disebut dengan 7 kurang 15. Oke, udah paham belum anak-anak Ibu? Udah ya? Pintar-pintar ya anak-anak Ibu semuanya, sudah pada tahu. Pokoknya diingat ya, kalau jarum panjangnya sudah lewat dari angka 12, berarti itu menunjukkan pukul yang sudah lewat. Misalnya jam 7, jarum pendeknya, jarum panjangnya berada di angka 1, berarti itu 7 lewat 5. Jangan lupa menambahkan kata lewat ya setelah jamnya. Nah, dengan berakhirnya penjawaban soal yang telah Ibu berikan tadi,
berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua dapat mengambil hikmah dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada saat ini. Nah, sebagai tugas di rumah, silakan dibuka bukunya halaman 20, dikerjakan ya. Di situ ada contoh-contoh jam. Kiranya anak-anak semua dapat mengerjakan soal yang ada di buku tersebut. Dan minggu depan Ibu periksa ya, semua mengerjakan tugas. Jangan ada yang tidak mengerjakan tugas, karena sebentar lagi kita akan libur, penaikan kelas. Jadi nilai-nilai kalian semua nanti akan Ibu rangkum, akan Ibu kumpulkan semua ya dari nilai tugas-tugasnya. Kalau oleh karena itu jangan ada yang tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi Ibu mau bertanya nih sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, apa tadi pengertian jam? Iya, jam adalah alat ukur waktu. Satuan waktu apa saja? Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pintar-pintar. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau wakil ketua kelas maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan dimulai. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baiklah, sepulang dari sekolah nanti, anak-anak semua langsung pulang ke rumah ya. Jangan ada yang singgah-singgah lagi bermain-main. Langsung pulang, langsung kerjakan tugasnya ya, biar nggak lupa nanti minggu depan. Oke? Terima kasih.